Firda Aulia Rahma, NPM 19033568, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI semester 4A, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI, di mana saya mengambil judul artikel yang berjudul Penerapan Metode Demonstrasi atau Praktek pada Konsep Pembelajaran Fikih dalam Bab Kaifiyah Sholat. Nah, sebelum ke inti dari artikel yang saya buat, saya akan memberitahu dulu apa saja yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama, apa itu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana penerapan atau metode dari metode demonstrasi ini. Yang ketiga, saya mengaitkan atau memberi contoh terhadap realitas yang terjadi di lingkungan saya. Oke. Untuk makna atau definisi perencanaan pembelajaran, makna atau definisi proses atau perencanaan pembelajaran yang dikutip dari buku Perencanaan Pembelajaran tahun 2016, bahwa proses pembelajaran atau proses menspesifikasikan kondisi-kondisi tertentu agar menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Artinya, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik ini diperlukannya rancangan atau rencana dulu terlebih dahulu. Kemudian diterapkanlah metode dalam proses pembelajaran guna peserta didik mampu memahami dengan cepat, atau mereka bisa paham dengan cepat terhadap apa yang disampaikan oleh pendidik atau oleh guru tersebut. Nah, apa itu metode pendidikan? Metode adalah cara atau bisa kita sebut dengan strategi dalam penyampaian pembelajaran, di mana metode ini ragam atau bervariasi sekali tipenya. Ada berbagai macam metode, di antaranya ada metode ceramah, metode demonstrasi, dan lain sebagainya. Nah, yang Firda ambil ini adalah metode demonstrasi atau praktek, di mana dikaitkan dengan proses pembelajaran fikih tentang bab kaifiyah sholat, di mana memang realitasnya peserta didik ini ketika diberi pelajaran tentang kaifiyah sholat, gurunya hanya menyampaikan tentang teorinya saja, atau seperti apa itu syarat sholat, rukun sholat apa saja, tanpa guru itu menyuruh salah satu peserta didik atau semua peserta didiknya untuk mempraktekannya. Dikhawatirkan ketika mereka hanya mengetahui teorinya saja namun tidak dibarengi dengan prakteknya, mereka akan salah dalam mempraktekkan gerakan-gerakan sholat tersebut. Nah, yang kemudian bagaimana sih menerapkan atau penerapan metode demonstrasi dalam konsep pembelajaran fikih dalam materi kaifiyah sholat. Nah, metode demonstrasi ini lebih menekankan pada guru menyampaikan teori atau materi kepada peserta didik dibarengi dengan praktek atau latihan, di mana memang metode ini sangatlah pas untuk digunakan dalam materi kaifiyah sholat ini. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama itu guru harus menyampaikan tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, guru menyajikan gambaran sekilas tentang materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, guru boleh menunjuk salah satu siswa untuk mempraktekkan bagaimana sholat yang baik dan benar itu, atau yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, guru melakukan evaluasi terhadap proses jalannya praktek siswa dalam melaksanakan sholat tersebut. Nah, proses metode demonstrasi ini dibilang efektif karena selain siswa memahami secara materi, siswa juga mampu melaksanakannya dengan baik. Maksudnya siswa tidak hanya paham gitu, tapi mereka juga bisa melakukan dalam kegiatan sehari-hari, mengingat sholat itu adalah pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim kan. Jadi ketika dalam gerakannya salah, sholatnya pun tidak akan sah, tidak akan diterima gitu kan. Maka dari itu
metode demonstrasi ini sangatlah membantu siswa dalam memahami materi yang berbau atau yang ada kaitannya dengan yang namanya praktek ini atau latihan keterampilan ini. Dan mengapa guru harus memilih metode atau menyusun perencanaan pembelajaran ini dengan matang? Karena yang pertama guna meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar. Yang kedua mensukseskan pemahaman siswa ketika belajar. Karena ketika guru melakukan atau menerapkan metode pembelajaran yang asal-asalan, yang ada hanya siswa ini tidak akan mengerti terhadap apa yang disampaikan. Maka ketika pembelajaran ingin terarah, perencanaan pembelajaran itu harus disusun dengan baik sedari awal. Nah, mungkin itu yang mampu saya jelaskan terkait judul yang saya ambil dalam artikel yang saya buat ini. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf, apalagi salah dalam pengucapan atau ada diksi atau kalimat yang kurang tepat. Karena semua kesalahan berasal dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.